Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di myted.vlog. Salam topik terbalik teman-teman. Jadi ini saya pembawanya ceria sebenarnya, tapi agak sedih. Hari ini kita ada di gudang kita di MyCred Warehouse, dimana tadinya ini mau kita pakai, mau kita karyakan dan udah banyak big dreams di sini, tapi sekarang kita harus menghentikannya untuk sejenak karena makin dilihat makin kesini airnya tidak bisa stabil ya, maksudnya bukan secara parameter tapi secara debit. Jadi kemarin itu kalau teman-teman tahu sempat udah masuk semi musim kemarau, jadi udah nggak ada hujan, mungkin kurang lebih setiap 1 bulan tuh bisa nggak ada hujan 2 minggu, bisa nggak ada hujan seminggu. Nah ketika tidak ada hujan itu sama sekali, airnya pun yang darinya debitnya 2 sumur itu penuh menjadi tinggal sisa setengah. Jadi dari 16 ton jadi sisa 8 ton, jadi saya udah mulai ketar-ketir. Nah itu pun sebenarnya masih ada gerimis sedikit demi sedikit. Tapi kalau misalnya nanti kemarau bener-bener, katanya rumornya bakal nggak ada hujan sama sekali. Maka dari itu saya memutuskan untuk oke, kita mau bikin tempat ini idle dulu, tidur dulu sementara. Dan kalau teman-teman udah lihat, beberapa akuarium di sini juga udah mulai dikosongkan, tadinya penuh. Ini kita udah mulai pindahin ke gudang MyCred Express Aquatic. Hari ini kita juga bakal pindahin beberapa ikan, bukan beberapa sih, hampir semuanya. Ada kurang lebih 17 ekor ikan gitu. Jadi kita bakal bener-bener kosongin tempat ini. Kita bakal pakai rumah kita seadanya. Kita bakal susuan di gudang MyCred Express Aquatic. Nah ini nanti akan jadinya nanti mungkin ke depannya saya kepinginnya ketika ada dana atau segala macam, mungkin infrastrukturnya bisa dibenerin sedikit demi sedikit, karena sebenarnya di gedung ini udah nyaman, bagus. Tapi sebenarnya di luarnya itu jalanannya, terus fasilitasnya masih belum nyaman untuk kita nongkrong di sini. Nah untuk membenarkan itu semua tentunya butuh cien. Nah cien kita kan nggak terlalu banyak untuk benerin ini. Tanah ini sendiri ada 2,3 hektar. Jadi lumayan butuh duit yang banyak. Makanya kita akan fokus di gudang yang satu lagi dulu. Nah selain saya mau packing ikan di sini juga, kemarin kita sempat naruh beberapa ikan di sini yang memang gimana ya, agak rusak. Jadi kalau teman-teman ikut hitung, ada ikan yang memang tadinya jamuran parah yang nggak mau merah sama sekali, dan akhirnya kita udah berhasil grooming di sini. Jamurnya sudah tidak muncul sama sekali, tapi ada dikit di bawahnya, mungkin karena dingin. Tapi secara keseluruhan ikan ini tuh galaknya masih tetap sama. Jamurnya juga untungnya cuma didayung sedikit, itu masalah kecil, kita tinggal kita kerok aja. Nah yang mengejutkan, kemarin kita kan pusing banget mau nyari ikan kontes kelas medium. Ternyata ikan ini waktu kita ukur 44,5 aja. Nah sebenarnya ini ikan dulu kita siapin untuk kelas medium. Saya nggak tahu apakah ikan ini masih bisa menunjukkan taringnya, karena kemarin sempat sakit ya. Ikan kalau udah sempat sakit dan sempat jelek itu biasanya anatominya, secara anatomi itu berubah. Jadi ini ikannya lihat agak terang, jadi saya tutupin. Sebenarnya secara warna ya dia udah lumayan merah, dan merahnya udah mulai nyala ya teman-teman. Cuman tipis masihan. Nah rencananya ini akan saya pindah ke rumah grooming kita. Terus kita bakal geber ikan ini. Hari ini tanggal 29. Jadi akan ada waktu sekitar 2 minggu aja, bener-bener 2 minggu aja nih. Kita lihat apakah warna ikan ini bisa digeber sampai habis, bisa nggak naik. Kalau ikan ini tiba-tiba warnanya naik, akan kita pakai untuk kontes kelas medium. Karena ada sedikit kabar yang tidak begitu mengenakan, Citrus Aquatic daftar dan menyiapkan ikannya, dan nggak sengaja ikannya cedera teman-teman. Jadi ya mumpung saya ada ikan dan memang nggak dipakai, apa boleh buat, kita coba siapin. Kalau nggak siap, ya paling
ikut ikan yang cedera itu, tapi warnanya kurang maksimal. Nah kalau ini kan warnanya sebenarnya udah setengah jadi nih, tinggal kita maksimalin aja. Ya teman-teman doain lah supaya keburu. Ini bener-bener tanggal 29. Gimana cara kasih tunjuknya tanggal 29 nih? Aku punya HP. Nah pakai HP. Ada notif. Jangan dulu. Oke. Nah ini tanggal 29 nih. Tanggal 29 kita bakal coba grooming. Ini hari ini kita bakal bawa dia ke rumah grooming kita. Nah sisanya sih selebihnya ikan-ikan yang ya not bad lah, tapi juga nggak kita fokusin banget. Ini sisanya bakal kita taruh di gudangnya Micret Express gitu. Nah kalau ini kan secara anatomi bagus, cuman memang secara groomingan di sini belum begitu kita fokusin. Itu pun juga warnanya pada naik merah-merah juga. Nih kalau teman-teman lihat nih juga salah satu ikan yang menjadi merah di sini. Nah ini ikannya sebenarnya lumayan bagus naik warnanya. Mentalnya pun juga galak banget kalau teman-teman lihat tuh. Tapi warnanya tuh belum mau nyala sampai gimana gitu lah. Jadi intinya ini masih bisa dimaksimalin banget ya, karena mungkin keteledoran saya juga jarang kontrol ke sini. Jadi ikan-ikan di sini naik tapi tidak 100% bagus gitu loh. Jadi ini kita bakal packing. Tadi udah packing 1 biji. Jadi tapi akuariumnya nggak bakal kita bawa, cuman ikannya doang. Perlengkapannya kita bawa juga. Gitu deh ceritanya. Nah terus ini ada satu ikan lagi yang kemarin itu fisiknya kropos 1 badan ya. Kroposnya itu 1 badan. Bener-bener 1 badan. Ini kita udah cabut beberapa dan udah tumbuh normal, secara normal. Cuman masih ada ya beberapa sisiknya yang masih kropos yang masih harus kita cabut. Tapi ini udah pengerjaan terakhir nih, udah tinggal terakhir banget. Terus mungkin karena ikan ini juga agak kurus ya, jadi mulutnya agak maju sedikit aja. Ini bisa dikoreksi nanti pakai tang atau kita gunting sedikit, udah aman. Jadinya ikan ini juga bakal kita packing. Nah nanti ikan-ikan ini sebenarnya pada bagus-bagus semua, bakal kita taruh di gudang kita dan mungkin kita bisa berkarya dari situ nanti. Jadi hari ini cuman teman-teman temenin packing doang, sama tadi ada update beberapa ekor ikan. Nah ini juga lumayan ikannya nih, ikan partai juga. Di sini sebenarnya ikannya lumayan profilingnya. Nah buat teman-teman yang nonton di rumah, jangan gimana ya, saya buat bangun gudang ini memakan duit banyak, memakan waktu, tenaga, effort semuanya. Kalau dibilang gagal, mungkin bisa dibilang gagal, tapi kita nggak akan gagal sampai kita berhenti mencoba. Jadi kita kan ini istilahnya pindahin dulu, nanti di sini siapa tahu kita bisa tarik air pump, bisa kita beli mobil air untuk kita masukin ke sini, nanti ada supirnya. Intinya kalau infrastruktur udah bagus semuanya, ini akan berjalan seperti sedia kala lagi. Nah sekarang karena saya lebih banyak hangout dengan Hans dari Tres Aquatic, jadi lebih baik kita berkarya bersama-sama. Ya udah, nanti kita lihat dari sana bisa dapat apa, baru kita lanjutin gudang ini. Kita packing dulu ya teman-teman. Nah akhirnya kita udah selesai. Kita tinggalin 3 karena plastiknya ternyata nggak cukup. Kita bawa berapa? 14 tapi 2 akan kita kasih ke orang. Bukan kasih ke orang sih, memang ini ikannya orangnya. Terus 1 kita akan progres di Nene untuk kontes. Sisanya ke gudang Micret Express Aquatic MRT ya. Keren juga sih namanya. Nah buat teman-teman yang udah ngikutin, terima kasih. Terus apa namanya, saya juga mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Buat yang pulang kampung, hati-hati di jalan. Oh serius? Udah? Oke. Ini jadi waktu kita sampai ke sini, ikan-ikannya kita oplos, kita tinggal karena waktu itu ada Mas Andi sebelum dia pulang ke kampung dia. Jadi aslinya kita waktu itu bawa beberapa belas ikan, yang dimana tuh dimulai dari yang sini sampai ujung ya. Ini enggak ya, tapi ini ikan orang. Ini kita udah ganti-ganti dengan teman-teman juga. Ingat kan kemarin kita kan taruh ikan ekses di sini beberapa, udah pindah ke rumah nenek. Oke. Nah inilah ikan-ikan yang kita bawa dari Cirarap. Teman-teman juga mungkin mempertanyakan, kenapa sih kok kita pindahin dari Cirarap ke gudang ini lagi? Jawabannya itu simpel aslinya, karena ini kan aslinya di Cirarap itu nggak selalu ada hujan. Berbeda di daerah Alam Sutera itu sering banget hujan. Jadi ketika musim kemarau itu mulai kena di Cirarap,
akhirnya apa, air yang masuk resapan itu jadi hampir nggak ada. Dan sedangkan di Cirarap itu kita tuh butuh banyak banget air karena memelihara ikannya kan banyak kan, jadi makanya nggak ada air, gimana cara kita pelihara ikannya. Sekarang kita pindahin semuanya sementara sampai kita mungkin dapat cara lain untuk mendapatkan air di sana, entah melewati truk air atau mungkin ntar air pump sudah masuk ya, ntar gimana caranya mungkin ya di depan kita baru bisa ketemu. Ikan-ikannya sejauh ini stabil, ini setelah pasca perpindahan 1 minggu lebih. Ya, jadi dari video Comac yang tadi, ini udah seminggu lebih. Dan saya juga habis keliling-keliling ngecek pH stabil apa enggak, karena akhir-akhir ini sering banget hujan ya. Untungnya stabil di 6,5 sampai 6,8. Makan mereka juga udah lumayan, beberapa ikan tuh udah makan bagus. Cuma ada beberapa ikan aja yang makannya masih kurang bagus, bukan yang nggak mau makan sama sekali ya. Ini masih udah makan 6, ini udah makan 6. Short body ini jangan ditanya lagi ya, ini makannya udah berapa. Makannya pasti banyak banget short body. Dan mungkin ya teman-teman ya. Kan jadi kita tahu kalau di kelas di ACI itu sekarang tuh udah mulai ada nih kelas short body. Siapa tahu nih kita bisa progres short body-nya Comac ini. Short body ini hasilnya menurut saya bagus banget karena terutama untuk size dia, dan dia tuh sangat-sangat mulus ikannya. Yang menjadi concern saya di ikan ini adalah hanya matanya doang. Kalau menurut saya merah mah pasti bisa merah, karena dulu pernah merah ikannya. Kelihatan dari gradasi ringnya tuh masih ada oren-oren. Tinggal matanya, ntar kita cari waktu untuk kita beresin. Dan kalau masalah cakil, emang rata-rata short body itu cakil. Ya mungkin kalahnya sama short body yang lebih mulus, yang mulutnya nggak cakil. Gitu biasanya. Karena kita juga kan baru tahu nih kelas short body kriteria kira-kira gimana. Nah ini hasilnya nih, yang ini nih. Ikan ini tuh favorit saya dari yang kemarin ada di Cirarap. Hasilnya saya pengen kasih nama, tapi kita tunggu Comac aja. Ekornya gede banget, ekornya lebar banget, dan tulangnya keras banget, jadi dia bener-bener ngebuka terus. Ikannya galak, kepalanya sendok, dayungnya tebel, memanjang. Ini ikan pas menurut saya. Ini saya senang banget sama ikan ini, dan ini ikan salah satu ikan yang adaptasinya paling cepat. Jadi setelah sampai 2 hari itu dia langsung mau makan. Hasilnya yang lain pun juga sama-sama aja, dan ada satu ikan yang memang galak juga. Ini kita nggak usah terlalu shoot. Ini ikannya lagi diganti air sama Bang Leman. Ini kipernya Comac nih. Di mana? Di Cirarap. Tapi ini disensor ntar ya. Bugil. Gila. Nah ini kan satu-satunya ikan yang langsung kita tanning. Setelah 3 hari dia mau makan, kita tanning. Ya aslinya sih nggak usah banyak-banyak kita nambahinnya. Jadi kita bakal hadir di kontes ACI Cup Junior tanggal 13 sampai 15 Mei di Mall Alam Sutra. Kita bakal fish entry hari Jumat, jadi teman-teman tuh bisa datang waktu hari Sabtunya setelah jam penjurian biasanya. Tentunya kita harap kita juga bisa bawa pulang piala. Saya juga ikut nurunin ikan satu, nggak tahu ini fingers crossed aja ya. Ikannya kan ringnya tipis banget nih masalahnya. Semoga kita bisa bawa pulang piala. Terima kasih buat support teman-teman selama ini, buat channel Comac, channel Kohans, dan semoga kita bisa berprestasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao!